kembali lagi bersama saya Rida Ismailiani. Di video kali ini saya akan membahas seputar motivasi ya, kemudian mengenai tips-tips atau cara-cara mengatasi anxiety. Apa itu anxiety? Anxiety itu adalah kecemasan berlebihan atau rasa cemas, gelisah, takut, khawatir yang berlebihan dengan penyebab yang tidak jelas atau penyebab yang tidak masuk akal. Allah memberikan kecemasan atau memberikan rasa cemas, kemudian gelisah kepada manusia itu adalah kecemasan yang wajar. Seperti ketika kita akan menghadapi ujian, kemudian gelisah ketika akan tampil di depan umum, ataupun gelisah khawatir ketika ada salah satu anggota keluarga yang belum pulang ke rumah, ya seperti itu. Nah, itu adalah gelisah yang wajar. Nah, gelisah di sini bisa ditarik ke dua hal ya. Yang pertama yaitu bisa ditarik ke sisi kiri, yaitu mengarah kepada hal-hal yang negatif. Kemudian bisa ditarik juga ke sisi yang kanan, yaitu mengarah kepada kebaikan atau hal-hal yang positif. Anxiety ini bisa ditarik ke sisi kanan, yaitu mengarah kepada hal-hal yang baik atau hal-hal yang positif, yaitu seperti ketika seseorang mengalami rasa cemas gitu. Orang tersebut cemas disebabkan karena penyebab yang jelas gitu, penyebab yang masuk akal. Nah, kemudian ketika seorang tersebut merasa cemas, orang tersebut akan otomatis langsung ingat kepada Allah gitu, ingat kepada hal-hal yang baik ya, seperti itu gitu. Berbeda lagi gitu dengan gelisah yang ditarik ke sisi kiri, yaitu mengarah kepada hal yang negatif atau hal yang buruk gitu, seperti itu. Nah, yang gelisah yang ditarik ke sisi kiri tersebut, contohnya itu adalah anxiety ini gitu, yang pernah sebagian orang rasakan ya mungkin, dan saya juga pernah merasakannya. Nah, kenapa anxiety ini negatif atau buruk gitu? Dikarenakan anxiety ini ya bisa merugikan terhadap diri sendiri atau diri si penderita anxiety tersebut gitu. Dan anxiety tersebut juga bisa membuat si penderita tersebut ya kurang produktif ya. Selain merugikan terhadap si penderita anxiety tersebut, anxiety ini juga bahkan bisa merugikan terhadap orang lain juga. Nah, jadi anxiety ini adalah hal yang negatif atau hal yang buruk ya, yang harus kita hindari ya, seperti itu. Nah, apa perbedaan antara orang yang mengalami anxiety dengan orang yang mengalami kecemasan yang wajar? Nah, perbedaannya itu adalah ketika orang mengalami cemas, orang yang wajar itu mereka itu pasti akan cemas dikarenakan penyebab-penyebab yang jelas gitu, atau penyebab-penyebab yang masuk akal. Nah, sedangkan bagi orang yang terkena anxiety, orang tersebut akan merasa cemas yang berlebihan secara terus-menerus dengan penyebab yang tidak jelas dan penyebab yang tidak masuk akal. Sedikit-sedikit cemas gitu, sedikit-sedikit cemas ya, padahal penyebabnya itu ya kalau menurut orang normal gitu ya, ngapain hal yang seperti itu harus dibikin cemas gitu, ngapain hal seperti itu harus dibikin takut ya, seperti itu ya. Seperti orang yang terkena anxiety itu biasanya sering merasakan takut akan hal-hal terjadi sesuatu. Jadi mereka itu sering merasakan bahwa diri mereka itu sedang berada dalam bahaya, seperti itu. Mereka itu selalu berasumsi atau berpikiran-pikiran negatif di ketika sedang melakukan aktivitas tertentu gitu ya. Jadi ketika si penderita anxiety ini sudah memperoleh atau sudah mempunyai salah satu aktivitas gitu, dikarenakan ada pikiran-pikiran negatif atau pikiran-pikiran yang buruk gitu yang menyebabkan dirinya itu cemas, yang akhirnya aktivitas-aktivitas yang sudah direncanakan itu ya tidak terpenuhi gitu, tidak terlaksana seperti itu. Dan orang yang terkena anxiety ini juga mereka itu sensitif ya, sensitif terhadap omongan orang gitu, tersensitif terhadap ya pendengaran gitu. Jadi mereka itu kalau ya omongan orang ya
Jadi ketika mendengar percakapan orang lain itu, apalagi yang mengarah kepada hal-hal yang mengarah kepada kematian lah, atau berbicara tentang hal-hal yang seperti itu ya, dia itu pasti akan cemas ya, akan ya takut ya, intinya seperti itu. Dan juga di pendengaran, orang yang terkena anxiety ini pasti sensitif sekali gitu, apalagi mendengar salah satu ya tanda-tanda akan kematian ya gitu ya, banyak ya di artikel juga ya, padahal itu bohong ya, tidak ada seperti mendengar suara burung ya gitu. Meskipun suara burung itu jauh ya, yang biasanya juga sering didengar tapi tidak dibikin cemas, tapi ketika dia terkena anxiety ya suara-suara tersebut ya nyaring banget gitu, terasa banget gitu sama si penderitanya, dan itu yang menyebabkan salah satu yang menyebabkan si penderita anxiety ini ya lebih cemas lagi ya, seperti itu. Nah, kemudian orang-orang yang terkena anxiety ini juga sering merasakan ya takut mati, kemudian takut pingsan, kemudian takut gila. Nah, saya juga pernah ya merasakannya ketika saya terkena anxiety. Saya ini merasa akan gila gitu, padahal tidak ya. Ketika saya itu berpikir bahwa saya itu banyak pikiran seperti itu, ketika saya berpikir gitu, kok saya banyak pikiran ya, ini dipikirin, wah jangan-jangan ini mendekati kegilaan gitu, mendekati apa dan sebagainya gitu. Dan hal itu juga membuat saya itu cemasnya ya naik lagi gitu. Nah, kemudian ketika saya merasa takut pingsan gitu, takut terjadi apa-apa gitu, ketika saya akan pergi ke suatu tempat gitu, ketika saya akan pergi, di pikiran saya itu otomatis gitu langsung ada, wah jangan-jangan di jalan terjadi apa-apa, jangan-jangan di jalan pingsan, bagaimana kalau saya pingsan gitu, siapa yang dan sebagainya gitu, berpikiran tentang hal-hal yang buruk ya, yang intinya seperti itu. Dan yang akhirnya ya saya mau pergi gak jadi gitu. Nah, akan tetapi untuk kedepannya gitu, dikarenakan ya saya juga sudah mulai mengerti, sudah mulai paham tentang anxiety ini, ya jadi saya mencoba gitu memberanikan diri ketika saya akan pergi ke suatu tempat. Dan memang ada ya pikiran-pikiran itu selalu muncul, akan tetapi saya tidak terlalu mempedulikannya gitu, jalan saja gitu, jalan saja, udah gak usah dipikirin, karena ya berdoa saja gitu, karena ya siapa yang tahu kan, seperti itu ya. Jadi waktu itu saya mencoba, dan ternyata ketika saya pulang ke rumah lagi ya tidak ada apa-apa ya. Dari sana saya mulai ya terbuka lah, mulai ada pencerahan ya, intinya seperti itu. Dan saya agak sedikit-sedikit gak takut lagi. Nah, kan tetapi memang sulit sekali ya di awalnya gitu, di awalnya ketika saya akan bepergian, ketika ada pikiran-pikiran yang buruk tersebut ya sulit sekali untuk dihilangkan ya, seperti itu. Sulit sekali, intinya seperti itu. Dan ya akan tetapi ya saya selalu memaksakannya gitu, seperti itu ya. Itu untuk awal-awal saya terkena anxiety. Nah, kemudian takut mati ya, saya itu pertama kali sensasi yang paling dominan ya yang saya rasakan ketika saya terkena anxiety ini adalah takut akan kematian. Nah, jadi takut akan mati ini adalah puncaknya dari kegelisahan. Nah, jadi kegelisahan di sini ya orang normal kan biasa ya ada gelisah gitu, ada cemas gitu, seperti itu ya. Tapi jadi puncaknya daripada gelisah ini adalah takut mati. Nah, jadi orang yang terkena anxiety ini rata-rata kan dia itu mereka itu pasti takut akan kematian ya. Yang paling dominan biasanya seperti itu ya. Saya juga seperti itu soalnya. Dan dari takut akan kematian, nah dari sana juga ya, dan hal itu juga muncul dengan sendirinya ya, tiba-tiba gitu, dengan sendirinya ya, mungkin dikarenakan mental kita itu lemah gitu, mental kita itu ya mental tempe ya, seperti itu ya. Dari sana juga ya muncullah beberapa di pikiran ingin tahu tanda-tanda kematian, kemudian ya sering merasa-rasakan gitu
banyak banget gitu, dikarenakan ya di Google juga banyak kan artikel-artikel yang membahas tentang tanda-tanda kematian, kemudian artikel yang membahas tentang ya intinya yang mengarah kepada hal-hal yang seperti itu ya. Nah, dan ternyata dari tanda-tanda kematian tersebut ya bisa membuat kita itu lebih terpuruk gitu, kita itu lebih drop ya, karena kita itu sering merasa rasakan, yang akhirnya kita itu lebih fokus terhadap apa yang selalu kita pikirkan tersebut, yaitu tentang tanda-tanda kematian, yang akhirnya kegiatan sehari-hari kita itu ya tidak terlaksana gitu, tidak berjalan secara normal seperti itu. Dan itu juga merugikan terhadap diri sendiri juga gitu. Nah, untuk merugikan terhadap orang lain juga, kalau berdasarkan pengalaman saya ya, ketika saya terkena anxiety ini, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang tidak jelas itu, pertanyaan-pertanyaan yang tidak wajar di pikiran saya itu, seperti ya korban tanda-tanda kematian ini ya, saya sering bertanya kepada ya salah satu keluarga saya gitu, Kak, ada rasa ini gak? Ada rasa kedutan di sini gak? Ada rasa sakit di sini guys? Seperti itu ya. Dan dikarenakan sering ya saya menanyakan tentang hal-hal seperti itu ya, akhirnya mereka juga jengkel kan. Pasti mereka juga ya pusing mungkin, loh kenapa ini anak nanyain ini terus gitu ya. Itu juga kan bisa merugikan terhadap orang lain juga. Nah, kemudian orang yang terkena anxiety ini biasanya mempunyai emosi yang tidak stabil gitu. Gini ya, orang yang terkena anxiety ini biasanya mereka itu gampang marah, gampang tersinggung ya, gampang sakit hati seperti itu. Ya dikarenakan hal yang sepele saja gitu, dia bisa marah sampai ya nangis-nangis gitu. Kalau saya sih seperti itu ya. Emosi itu benar-benar tidak stabil dan susah sekali untuk dikendalikan gitu. Padahal saya itu sadar bahwa ya ketika saya terkena anxiety dan ketika saya marah ya, karena saya itu mudah sekali untuk tersinggung gitu, untuk marah seperti itu. Ketika saya marah gitu, susah sekali untuk dikendalikan. Padahal saya sendiri itu sangat ingin untuk tenang gitu. Saya ingin sekali untuk tidak marah gitu, tidak egois lah intinya, tidak harus mementingkan ya pendapat diri saya sendiri gitu. Akan tetapi itu susah sekali gitu ya, mungkin dikarenakan ya mental saya gak kuat gitu, dan karena saya ya sedang mengalami anxiety ini gitu, jadi ya emosi juga tidak stabil, gampang nangis gitu, gampang marah, gampang kecewa gitu dan sebagainya gitu. Intinya rasa kenyamanan itu tidak ada ya seperti itu. Nah, sekarang tips-tipsnya ya untuk mengatasi anxiety ini. Yang pertama itu diusahakan kita itu harus selalu ingat kepada Allah ya, selalu ingat kepada Allah, karena apabila kalian ingat kepada Allah, insya Allah hati itu pasti tenang, seperti itu. Kemudian ya itu yang intinya ya, yang paling pertama ketika kita cemas, ketika kita merasakan sesuatu yang benar-benar membuat kita gelisah gitu, kita itu langsung ingat kepada Allah. Kemudian kita itu banyak melakukan perbuatan baik, banyak melakukan banyak beramal soleh ya, jangan lupa sholat ya, kemudian banyak bersolawat, banyak berzikir ya, intinya banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik ya, seperti itu. Nah, kemudian kita juga harus bisa mengelola pikiran. Nah, bagaimana caranya? Jadi apabila ada sensasi-sensasi atau ada pikiran-pikiran yang membuat kita itu takut atau cemas, ya diusahakan kita itu jangan terlalu mempedulikannya gitu. Apabila kita ingin pergi suatu tempat, kemudian ada pikiran apa, lakukan saja gitu, lakukan saja ya, bismillah. Kemudian ya intinya kita itu harus melawan semua sensasi-sensasi atau melawan semua rasa-rasa ketakutan atau rasa bahwa kita itu jangan-jangan kita itu mau pingsan, jangan-jangan kita itu mau gila ya, seperti itu. Lawan saja ya, karena tidak akan intinya anxiety ini tidak menyebabkan gila, tidak menyebabkan pingsan, tidak ya.
Nah, jadi itu hanyalah anggapan atau perasaan-perasaan kita saja. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita sedang ya mengidap penyakit kecemasan ini gitu. Nah, jadi rasanya daripada anxiety ini adalah seperti ini. Jadi kita itu selalu berpikiran hal-hal yang buruk, berpikiran tentang mara bahaya seperti itu ya, padahal itu belum tentu terjadi kepada kita gitu. Dan bahkan apabila kita sering atau menuruti ya dari pikiran-pikiran buruk kita itu ya, dari sanalah yang bisa membuat kita itu ya mungkin berada dalam bahaya gitu. Jadi kita itu tidak boleh mempedulikannya gitu. Kita itu harus menepisnya, harus melawannya ya, seperti itu ya. Selain anxiety ini juga kan kita itu pasti pasti ada psikosomatisnya juga gitu. Jadi apalagi kalau kita sudah korban tanda-tanda kematian ya, otomatis di sana itu pasti dikarenakan kita itu sering rasakan apakah ada tanda-tanda ini, apakah ada tanda ini gitu, dan dari sana muncul tanda-tanda, yaitu adalah respon dari tubuh kita dikarenakan pikiran-pikiran kita. Nah, itu adalah psikosomatisnya ya, seperti itu. Nah, jadi jangan ya, dan saya akan bilang sama kalian yang sedang mengalami anxiety ini, lawan semua pikiran-pikiran buruk tersebut, lakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, lakukan aktivitas-aktivitas yang bisa membuat kalian nyaman seperti itu. Kemudian jangan terlalu banyak berpikiran tentang hal-hal yang buruk, karena insya Allah semua apa yang kamu pikirkan, semua pikiran-pikiran buruk yang sering terjadi atau muncul di pikiran kalian itu tidak akan terjadi ya, karena yaitu hanyalah sensasi daripada anxiety ini yang bisa mengganggu terhadap produktivitas kita ya, seperti itu. Dan jadi ya intinya kalian harus kuat ya, kuatkan mental. Dan selain dari pola pikir juga, kita itu harus menjaga pola makan ya. Jaga lambung kita, makan makanan yang bergizi, makan makanan yang bervitamin, yang membuat kita itu lebih bertenaga, agar ketika kita berpikiran itu kan menguras tenaga ya. Nah, jadi apabila kita makan dengan teratur, makan yang bergizi, jadi tenaga kita tidak akan habis dan tidak akan mudah lemas seperti itu. Nah, kemudian kita harus menjaga pola hidup juga, banyak berolahraga, kemudian banyak berjemur ya. Nah, berjemur tersebut itu sangat baik sekali bagi penderita anxiety, karena dari sinar matahari pagi itu bisa juga itu membuat mental kita itu ya intinya membuat baik terhadap kesehatan mental kita seperti itu. Nah, jadi banyak berjemur ya. Saya juga ya alhamdulillah bisa ya sering menyempatkan untuk berjemur gitu jam 8 pagi, kemudian sampai jam setengah 9 gitu. Ya minimal 10 menit ya, jangan terlalu lama ya, karena ya dari yang saya baca di Google gitu, karena apabila terlalu lama berjemur ya itu kan bisa membuat kulit kita hitam gitu. Jadi jangan terlalu lama ya, secukupnya saja gitu. Maksimal lah 10 menit 15 menit lah seperti itu, sampai badan kita hangat seperti itu. Nah, selain itu juga ya ini jaga pola makan, jaga pola pikir, jaga pola hidup, kemudian jaga pola batin ya. Intinya itu, yang pertama itu sih, jaga pola batin. Kita itu harus menerima dengan apa yang sudah terjadi kepada kita. Kita itu harus tawakal ya, apapun yang terjadi kepada kita ya, apapun takdir kita ya, kita serahkan aja kepada Allah seperti itu. Ya sekian dulu video dari saya, semoga ada manfaatnya. Semoga bagi kalian semua yang sedang atau masih mengalami anxiety ini bisa cepat sembuh, bisa ya memperoleh kesembuhan yang total ya. Karena ya saya juga merasakannya bagaimana rasa orang yang sedang mengalami anxiety ini, benar-benar terpuruk sekali ya. Ya semoga aja video ini bisa membantu kalian, dan yakinkan bahwa kalian itu aman. Karena anxiety ini tidak berbahaya ya, tidak menyebabkan kematian, tidak menyebabkan pingsan, dan tidak menyebabkan gila, tidak ya. Buktinya apa? Saya sekarang bisa sembuh ya. Dari dulu yang
benar-benar terpuruk sekali saya pas sampai berpikir, oh jangan-jangan saya tidak akan sembuh, ternyata bisa sembuh seperti itu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.